Kita hanya perlu belajar. Ayo, belajar bareng Pak Mo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, teman-teman UKM dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Pak Mo bertemu kembali dengan Anda di channel Belajar Bareng Pak Mo. Di channel ini saya akan berbagi pengalaman tips sederhana bagaimana UKM dapat memperbaiki bisnisnya, dapat memperkuat bisnisnya. Video kali ini, video bercerita tentang bisnis model kanvas, mengenal BMC. Ini adalah video kedua dari dua video yang saya siapkan. Di video pertama, saya membahas tentang apa itu BMC, kemudian bagaimana menggunakan menurut standar yang disiapkan. Pada video kali ini, saya akan memberikan 3 contoh bagaimana BMC dapat digunakan pada 3 kondisi yang berbeda. Mungkin kawan-kawan berada pada salah satu di antara kondisi tersebut. Bila kemarin kita memulai dengan customer segment, maka di sini kondisi pertama adalah saya memiliki sebuah modal, yaitu sebuah resep makanan rahasia keluarga. Ceritanya adalah bahwa saya memiliki resep. Resep ini adalah resep nasi kuning. Karena itu resepnya berada saya tempatkan pada bagian key resources. Kemudian setelah saya menentukan key resources, saya menentukan bisnis apa yang saya lakukan dengan key resource tersebut, warna nasi misalkan. Setelah itu, saya menentukan value proposition. Ada 2 cara di video pertama, mulai dari value atau mulai dari customer segment. Dua-duanya benar, tergantung kepada kebutuhan rekan-rekan. Kemudian setelah itu, saya mencoba menemukan siapa segmen yang tepat dari bisnis ini, yang sesuai dengan value proposition. Kemudian saya mencoba menemukan kira-kira bentuk alat atau kanal komunikasi apa yang pas, promosi apa yang pas untuk mengenalkan bisnis saya dengan value-nya kepada segmen. Kemudian customer relationship berikutnya, saya mengidentifikasi bagaimana produk saya bisa dinikmati oleh pelanggan dan bagaimana merubah pelanggan yang merubah segmen yang tadi membeli menjadi pelanggan. Berikutnya, saya menentukan revenue stream. Dari keseluruhan ini, dari mana saja saya bisa mendapatkan revenue stream. Setelah saya menyelesaikan revenue stream, saya kemudian kembali ke key resources. Tadi sudah ada resep keluarga, sekarang saya tambahkan, menyesuaikan dengan model yang sudah saya tentukan di sebelumnya, di 5 building block sebelumnya. Kemudian saya tambahkan lagi key activities-nya. Kemudian saya beralih ke key partners, dan terakhir adalah ke cost structure. Ini adalah contoh penggunaan BMC dengan menggunakan key resources sebagai awalan. Di contoh berikutnya, saya menggunakan key activities, apa yang dilakukan sehari-hari untuk kemudian memulai bisnis. Saya, dalam contoh ini adalah, pekerjaan saya adalah editing video. Ini ingin saya jadikan bisnis. Apa yang harus saya lakukan? Saya tempatkan editing video sebagai key activity saya. Kemudian, saya juga mengetahui bahwa dengan demikian, saya punya sumber daya, yaitu video editor saya sendiri. Ada 2 yang sudah muncul di situ. Kemudian saya beralih ke kira-kira bisnis apa yang hendak saya lakukan. Sudah saya tentukan, kemudian saya menentukan siapa segmen saya yang akan saya kejar, yang akan saya jadikan pelanggan untuk ini bisnis saya. Kemudian apa value proposition, tawaran yang unik dari bisnis saya kepada customer segmen saya. Sudah, kemudian saya mencoba menemukan bagaimana saya bisa menyampaikan informasi mengenai bisnis saya, mengenai value kepada segmen saya. Berikutnya adalah customer relationship, bagaimana produk saya bisa dinikmati oleh pelanggan dan bagaimana saya bisa membangun hubungan agar pelanggan saya, segmen saya, pembeli menjadi pelanggan, membeli kembali. Dari keseluruhan proses, saya mencoba memetakan dari mana saja saya bisa mendapatkan penjualan. Kemudian setelah itu, saya kembali ke key resources, menyempurnakan kebutuhan sumber daya yang harus saya siapkan untuk menjalankan bisnis ini. Kemudian saya saya juga akan tambahkan di key activities, kemudian saya identifikasi key partner saya, dan kemudian saya tentukan apa cost structure yang harus saya siapkan untuk bisnis ini. Contoh kedua, ini adalah berikutnya, contoh ketiga, saya akan menggunakan
saya punya key partners yang saya pikir bisa saya ajak kerjasama untuk menjalankan bisnis. Contohnya dalam kasus ini adalah saya punya seorang paman atau uak atau apapun namanya, saudara dekat, yang itu dia sebagai provider bandwidth. Karena itu saya bisa mendapatkan harga diskon khusus. Kemudian saya juga mengidentifikasi ternyata di rumah saya itu ada pavilion, tempat di mana bisa digunakan untuk bisnis. Kembali saya menentukan, oke, ini adalah jasa yang akan saya buat, bisnis saya. Saya tentukan siapa segmen saya, kembali, bisa segmen atau bisa value. Kemudian saya tentukan value-nya, begitu, yang tepat dengan segmen. Saya mengidentifikasi channel saya, bagaimana saya menyampaikan value dan produk saya kepada pelanggan, bagaimana pelanggan bisa mendapatkan produk saya, dan bagaimana saya bisa menjaga hubungan pelanggan, membuat mereka menjadi pelanggan. Kemudian, dari mana saja saya bisa mendapatkan penjualan. Kemudian saya kembali ke key resources, menambahkan sumber daya yang saya perlukan untuk menjaga value saya dan menyampaikannya kepada pelanggan. Kemudian saya mengidentifikasi key activities-nya, apa yang harus saya lakukan supaya sumber daya saya terjaga agar value saya bisa tetap sampai kepada pelanggan saya. Kemudian saya kembali ke key partners, menambahkan yang sudah saya miliki sebelumnya. Dan terakhir, saya mengidentifikasi cost structure. Ini adalah contoh bagaimana BMC digunakan menurut kondisi kita yang masing-masing berbeda. Yang mudah-mudahan membantu. Sebagai terakhir, mohon mengingatkan bahwa BMC ada 4 bagian: eksternal, internal, keuangan, dan VP. Silakan rekan-rekan memanfaatkan menggunakan link yang sudah saya siapkan. Kemudian apabila rekan menemukan sesuatu, silakan rekan-rekan berbagi kepada orang-orang yang belum mengenal BMC. Siapa tahu itu jadi amal jariah Anda. Terima kasih, sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.